Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca, memahami dan mengi'rab kitab Arab Gundul. Berikut ini adalah e-book dari buku kitab Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita sudah masuki ke halaman 52 ya. Yaitu tentang dua metode dalam belajar. Dua metode untuk memperoleh ilmu. Metode yang pertama yaitu membaca buku. Metode yang kedua belajar kepada guru. Jadi itulah dua metodenya. Namun di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin atau penulis menjelaskan bahwa orang yang belajar dari sekedar membaca buku saja itu ada dua rintangan. Ya, ada dua rintangan kalau dia belajar dari buku saja tanpa bimbingan guru. Bukan berarti tidak bisa, tetapi sulit. Ya. Kenapa? Rintangan yang pertama adalah butuh waktu yang lama. Seorang insan membutuhkan waktu yang lama, penderitaan yang berat, dan usaha yang keras sampai dia memperoleh ilmu yang dia cita-citakan. Dan rintangan ini kebanyakan manusia tidak kuat. Apalagi dia melihat orang-orang sekitarnya menyia-nyiakan waktu mereka tanpa faedah. Jadi lingkungan mereka tidak baik. Sehingga kita akan menjadi malas, lelah, dan bosan. Dan akhirnya dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Futur. Itu kalau dia membaca buku saja tanpa bimbingan guru. Kemudian rintangan yang kedua, biasanya orang yang mengambil ilmu dari buku itu ilmunya lemah sekali, ya, lemah pada umumnya. Itu kata Syekh. Kenapa? Karena ilmunya itu tidak terbangun atas kaidah atau usul. Dia belum menguasai kaidah atau usul, sehingga kita dapati mereka itu banyak salah. Ini yang kita pelajari ya sebelumnya. Nah, ini sekedar murojaah saja. Kemudian juga kata Syekh, kita dapati sebagian orang dia itu berpegangan kepada hadis yang tidak disebutkan di kitab-kitab hadis yang terpercaya. Baik itu di kitab-kitab sahih atau kitab musnad. Dan ini menyelisihi usul dari ahli ilmu ataupun bahkan eh, oleh umat sepakat bahwa kita mesti menggunakan hadis-hadis yang terdapat pada kitab-kitab sahih ataupun musnad. Adapun di luar itu tidak, itu berarti hadis palsu. Adapun orang tersebut mengambil hadis tersebut dan membangun akidah
akidahnya di atas hadis palsu tersebut. Ya. Sehingga sesat, salah paham terhadap agama ini. Dan ini tentu saja kesalahan. Karena kitab dan sunnah itu memiliki usul yang menjadi poros terhadap al-juz'iyat, terhadap kasus-kasus atau dalil-dalil yang rinci. Mestinya kita kembalikan juz'iyat tersebut kepada usul, ya, kepada prinsip utama di dalam Islam. Ya. Di mana jika kita dapati pada juz'iyat tersebut sesuatu yang menyelisihi terhadap usul dan tidak mungkin kita kombinasikan, maka kita tinggalkan juz'iyat tersebut. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sekarang kita akan membahas cara membaca ya, halaman 53 ya, mulai dari asani. Asani min turuqit tahsilil ilmi dan seterusnya. Kita pindah ke Microsoft Word. Ya, ini kita mulai. Asani min turuqi tahsilil ilmi. Siapa yang mau coba membaca? Ada yang mau membaca? Tafadhol. Ini eh, belum diizinkan berbicara, Ustadz Abu Ali. Nah, silakan Ustaz. Ya, ini siapa? Pak, Pak Anu, siapa yang baca? Pak Ustaz. Marlis. Ustaz. Hmm. Sebentar-bentar ya. Anak rubah ini dulu. Warna pena. Nah, ada. Sebentar ya, anak ada perlu dulu, ada yang nelpon. Hmm. Siapa tadi membaca? Ustaz. Ya, tafadhol. Tunggu sebentar. Sharing is to not. Ana, Ustaz Abu Alid, mohon diaktifkan Ana sebagai host. Nah ya, sebentar. Nah, share dulu. Ya, tafadhol. Siapa tadi Pak Marlis? Ustaz. Ya, ya, boleh. Bismillah. Asani min turuki tahsilil ilmi antalat
an tatalaqqa dzalika min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi wa hadha wa hadha tariqu asra'u wa atqanu lil ilmi li anna at-tariqa al-awwala qad yadillu fihi talibu wa huwa la yadri imma su'a fahmihi au Imma lisu, kusura imma lisui, su'i ya. Imma su'i fahmihi au lisui kusura fahmihi, lisui fahmihi. fahmihi au kusuri ilmihi Ya. au li ghairi dzalika minal asbabi amma tariqu atsani fayakunu fihil mu- munaqasatu Munakoh, munaqasatu munatu, wal akhdhu war raddu ma'al muallimi fayanfatihu bidzalika li talibin abwabun kathiratun fil fahmi wa tahqiqi wa kaifiyatil difa'i anil aqwalil sahihati wa raddal aqwalu wa wa radda tadi apa tadi wa kaifiyati ya, wa nah, kaifiyati difa'i. wa kaifiyati difa'i Hmm. anil aqwali as-sahihati Makan apa kira? Dah. wa raddal Apa aqwal warad di Ya telur ya. warad Oh, waraddil dapat apa ada aqwali telur? warad Ya nanti Apa nasi tadi? padang jam segini belum buka. ad-dha'ifah. ad-dha'ifati Ya. Sekalian Pak diterjemahkan. Udah makanya makan itu. Sani tuh nggak kedengaran Kopinya Ustaz. tuh makan roti kopi. Nah, yang kedua, di antara cara untuk memperoleh ilmu adalah dengan belajar langsung kepada seorang guru yang terpercaya ilmunya dan agamanya. ya. Dan ini adalah cara yang lebih cepat untuk menguasai ilmu. Karena cara ini Ini yang paling cepat dan paling menguasai ilmu kokoh terhadap dengan ilmu. kokoh terhadap Jadi ilmu. metode ini yang lebih cepat dan lebih kokoh untuk ilmu. Lil ilmi ya. Atskonu ya. Lebih kokoh saya. Ya. Karena cara yang pertama, terkadang seorang penuntut ilmu itu tersesat dan dia tidak menyadari, Sementara dia bahwa sementara dia tidak mengetahui atau menyadarinya. tidak menyadarinya. Bisa jadi karena buruknya pemahamannya atau Hmm. kurangnya ilmunya atau lain sebagainya dari sebab-sebab yang lain. Ya. Adapun cara yang kedua, dia belajar langsung, Maka padanya ada uh, maka padanya ada nakosyah. Nakosyah apa? belajar langsung saja. Belajar langsung itu Nakosyah itu diskusi. diskusi dan mengambil ilmu dan mengambil apa ini Pak? Dan mempraktekannya Al-akhdhu bersama war-raddu itu interaksi ya, interaksi dua arah. Al-akhdhu itu interaksi. mengambil, ar-raddu itu mengembalikan. Mengambil, mengembalikan. Artinya dia ada interaksi dua arah. Ya. Jadi ini diskusi, ini interaksi dua arah. Bersama seorang guru saya. Ya, bersama guru tersebut Maka akan membuka akan terbuka pintu-pintu bagi seorang penuntut ilmu. ya, pintu-pintu yang banyak Pintu-pintu yang banyak bagi seorang penuntut ilmu. ya, untuk atau ya Untuk untuk pemahaman untuk pemahaman dan realisasi pengamalan Ustaz. tahqiq, analisa ya harusnya. Analisa. Pemahaman dan analisa.
wa kaifiyatid difa'i dan Dan metode yang apa nih Ustaz? bagaimana Dan bagaimana difa'. Ad-difa' apa? ter Membela membela Ustaz ya. dan Membela bagaimana ucap-ucapan yang benar Ustaz ya. cara membela Cara perkataan-perkataan membela cara bagaimana membela perkataan-perkataan yang sahih, yang benar dan dan membalas itu kan dan membantah menjawab. Apa? membantah lah ya, Kemana itu membantah. kamu? Membantah perkataan-perkataan yang lemah. Ya, Ron ya. Baik, Ana ulangi lagi. Asani yang kedua, min turuqi tahsilil ilmi. Di antara jalan memperoleh ilmu, yaitu engkau mengambilnya dari guru, muallimnya, muallim. Dari guru yang Dek, lagi pilek yang lama-lama, Dek, main air, Dek. mohon dimatikan dulu suaranya kalau lingkungannya berisik ya. Dari guru yang terpercaya pada dalam hal ilmunya dan agamanya atau akhlaknya. Jadi bukan sekedar guru ya asal-asalan ya. Karena banyak juga yang ulama apalagi ustadz ya. Apalagi guru yang su itu jelek. Yang bukan mengajak kita ke surga malah ke neraka. Ya, jadi kita pilih guru yang terpercaya dalam hal ilmunya dan juga akhlaknya. Wa hadzat tariqu asra'u wa atqanu lil ilmi. Dan jalan ini adalah lebih cepat dan lebih kokoh terhadap ilmu. Nah, lebih cepat dari apa? Dari kita membaca buku ya. Karena metode yang pertama tadi kan membaca buku. Nah, metode yang kedua ini adalah kita belajar langsung kepada guru. Ini metode yang belajar ke guru ini lebih cepat. Ya, lebih kokoh terhadap ilmu. Li'anna at-tariqal awal karena metode yang pertama yaitu membaca buku qad yadillu fihi talib. Terkadang talib itu tersesat, salah paham. Yadil dolla yadillu itu sesat. Bukannya menambah ilmu malah menyesatkannya. Wa huwa la yadri. Nah, ini lebih parah nih. Sementara dia tidak menyadarinya. Mending dia sadar bahwasanya dia salah. Ini dia yakin bahwasanya dirinya benar, padahal dianya salah. Imma lisu'i fahmi, bisa jadi dia itu karena pemahamannya yang jelek, su su itu jelek, buruk, ya, pemahamannya buruk, atau kurangnya ilmunya. Jadi tidak bisa dia mengaitkan dengan dalil lain misalkan. Tidak bisa dia mengaitkan dengan prinsip atau kaidah di dalam Islam ini. Ilmunya terbatas sehingga dia sesat. Au li ghairi dzalika minal asbab atau sebab-sebab lainnya. Amma tariqus tsani yaitu eh, metode yang kedua, metode kita belajar kepada guru langsung, fayakunu fihi munaqashah. Maka padanya ada munaqashah diskusi, wal akhzu war rad, tanya jawab ya. Al akhzu war rad itu tanya jawab atau interaksi ya. Ma'al muallim bersama guru tersebut ya. Ini yang tidak kita dapati ketika kita membaca buku. Buku itu hanya diam. Sementara dengan guru kita bisa bertanya apa yang tidak kita pahami. Ada diskusi di situ. Lebih membuat kita paham terhadap ilmu.
Fayanfatihu bidzalika litalib abwabun kasiratun. Maka akan terbuka dengan eh, pa- eh, dengan hal tersebut bagi seorang talib. Apa yang terbuka? Pintu-pintu yang banyak untuk pemahaman dan analisa. Ya. Jadi terbuka pemahaman dan analisa tersebut karena adanya diskusi dan tanya jawab. Wa kaifiyatid difa'i 'anil aqwalis sahihah wa raddil aqwalid dha'ifah. Dan juga pintu-pintu yang banyak terhadap bagaimana cara membela perkataan yang benar dan membantah perkataan yang lemah, ya. Karena disitulah fungsi dari diskusi, ya. Diskusi kita bela perkataan yang benar, ya. Kita bantah dengan perkataan yang lemah. Jadi kita bisa melakukan hal itu. Itu pentingnya kita belajar kepada guru, ya. Namun nanti akan ada disampaikan oleh Syekh di sini. Wa idza jama'a at-talibu baina at-tariqaini kana dzalika akmal wa atam. Dan jika seorang talib itu dapat mengkombinasikan antara dua jalan ini, maka itu lebih sempurna. Itu maksudnya apa? Jadi selain kita belajar kepada guru, kita juga membaca buku. Kalau kita bisa dua-duanya, itu lebih baik dan lebih sempurna. Jadi kita tidak hanya mengandalkan belajar langsung kepada guru saja, atau mengandalkan kita membaca buku sendiri saja, ya. Tapi kita kombinasikan keduanya, kita lakukan keduanya. Demikian juga kalau kita ketika kita belajar di sekolah kan, kita atau di kampus, kita belajar kepada dosen, ya, tapi tidak sekedar hanya di situ saja, karena kalau kita hanya mengandalkan dosen saja, ilmunya hanya terbatas di situ saja, ya. Tapi kalau kita selesai kuliah, ya, kemudian kita di rumah membaca buku, ya, membaca referensi lain, itu akan lebih baik. Dan ketika berinteraksi dengan dosennya, kita bisa bertanya tentang bacaan kita tersebut yang tidak kita pahami, ya. Jadi kita mesti punya buku, ya, dan juga ada guru yang membimbing. Sama seperti antum di program basis, ya, ada buku, tidak hanya mengandalkan dari pengajaran yang ada disampaikan lewat video saja, ya, ada bukunya juga. Kita pegang bukunya, kita baca bukunya, ya. Kita murojaah. Kemudian ketika ada yang tidak dipahami bisa bertanya. Ya, itu metode yang lebih baik. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke paragraf yang tadi. Kita akan bahas tentang cara mengi'rabnya. Asani, asani ini artinya apa tadi? Yang Kedua. Kedua, kedua. Kalau yang pertama apa bahasa Arabnya? Al-awalu. awal, Al-awwal, asani. Yang ketiga, Asalis. As-salis. asalis. tadi, Jadi bentuknya isim fa'il, ya. Asalnya itu kan wahid. Wahid itu jadi al-awwal, ya. Itu udah dirubah jadi rubah total, ya. Tapi kalau mulai dari yang kedua, yang kedua isnan, isnani jadi asani. Yang ketiga asalasah menjadi asalis. Ya. Terus arba'ah menjadi Ar-rabi'. ar-rabi', ya. Itu bentuknya isim fa'il, ya. Itu namanya adat tarkib, bilangan yang menunjukkan urutan, ya. Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga gitu. Nah, asani ini adalah sebagai apa kalau isim yang ada di awal kalimat Mubtada. ada mubtada. Nah, mubtada itu biasanya
rofa'nya dengan domah ya. Harusnya asaniu ya. Tapi di sini tidak dibaca u-nya, jadi domah muqaddarah. Kenapa? Muqaddarah. Hmm. Kenapa dia domah muqaddarah? Mana ya? Lis Isim. Istiqol. Karena Hah? iu Oh, itu berat bagi istiqol. lisan Arab. Istiqol ya. Iu itu berat bagi lisan Arab. Berbeda dengan iya. Hmm. Iu dan iyi itu berat bagi lisan Arab. Bukan nggak bisa tapi berat. Maka asani dibacanya tetap asani. Jadi di sini tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah ya. Muqaddarah. Muqaddarah yang tersembunyi ya. Eh, yang ditakdirkan asalnya ada dhammah tapi tidak disebutkan. Jadi bacanya asani saja bukan asani. Tadi fungsinya sebagai mubtada ya. Mubtadaun marfu'un. Mubtada itu marfu'. Kan? Mubtadaun marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah Muqaddarah. lissiqal karena berat Oh. berat bagi lisan Arab. Itu Nah, Ustaz, kalau ketika ada Ustaz ini soal, hmm, ketika ada ya yang itu disebutkan apa tadi listiqolnya disebutkan di akhirnya ya. ya lissiqal ad-dhammah muqaddarah lissiqal. Taruh Qalnya listiqol. pendek ya, lissiqal. Kalau ini mubtada mana khobarnya? Min turuki. Ini ada min ya. Min Yang mana? turuki Min tahsili. turuki ini. Ya. Hmm. Kalau itu khobarnya berarti harusnya sudah lengkap maknanya. Lengkap nggak maknanya itu? Yang kedua Enggak. adalah dari An anta talaqqa, Ustaz. anta talaqqa. Jadi yang kedua itu ini. Khabarnya anta talaqa Ustaz Khobarnya ya. adalah anta talaqqa. Ya. Adapun min turuqi tahsilil ilmi ini sebagai apa? Jar majrur ini. Dia majrur Jar muta'alliq. majrur kalau sebelumnya isim ma'rifah berarti dia sebagai apa? Aduh, lupa aku Ustaz. Ini kan ma'rifah nih asan ini. Sebagai hal. Ma'ruf. Oh iya, ya Allah. Ya, Ini khabar. sebagai hal asani min turuqi tahsilil ilmi. Nah, min turuqi tahsilil ilmi ini jar majrur dia sebagai hal. Ya, ya, Jadi ya. baik itu jumlah atau sibhul jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah, maka dia kedudukannya sebagai hal. Ini baru hal ya, belum belum khobar. Nah, khobarnya itu baru di sini anta talaqqa. Khobar mubtada. Khobar itu adalah yang menerangkan mubtada. Kalau tidak ada khobar, maka tidak lengkap maknanya, tidak sempurna. Kalau sudah ada khobar, maka jelas maknanya. Yang kedua adalah ada terjemahan adalahnya itu. Ya. Jadi yang kedua Di dari jalan memperoleh ilmu adalah biasanya khobar itu ada terjemahan adalahnya ya. Adalah engkau mengambilnya atau mengambil ilmu, mengambil itu ini apa nih maksudnya? Balik ke ilmu. Kembali ke ilmu ya. Engkau memperoleh atau mengambil ilmu ilmu itu dari seorang guru. alim, Seorang dari guru. seorang guru. Ya, ini muallim bacanya. Muallim itu berasal dari fi'il apa? Dan kata fi'il Udah. madhi allama yu'allimu. Allama ya. Kalau alima saja artinya apa? Ilmu. Alima, alima itu mengetahui. Kalau allama
Mengajarkan. mengajarkan, memberitahu, memberikan ilmu. Itu allama. Nah, allama fi'il mudhari'nya yu'allimu. Kemudian muallim ini jenisnya apa? Isim Isim apa? fa'il. Isim fa'il. Ya, isim Fa'il. fa'il dari allama. Allama yu'allimu. Kalau masdarnya itu ta'liman. Ya, ta'liman itu artinya pengajaran. Majelis ta'lim. Ya, majelis pengajaran. Kemudian muallim. Muallim itu orang yang mengajarkan atau guru. Ya. Jadi dari muallim, dari guru mausuk, mausukin. Terpercaya. Ini isim apa ini? Mausuk jenisnya apa? Kalau tadi ini isim fa'il ya. Masdar, Ustaz. Sudah. Bukan. Isim maf'ul. Oh iya, maaf. Maf'ulun. Maf'ul. Dari ausaqa yusiku. Kalau fi'il isim Mausukun. fa'ilnya musik. Kalau isim fa'ilnya, isim maf'ulnya mausuk. Artinya yang dipercaya. Ya, kalau ausaqo itu fi'il madinya mempercayai. Kalau mausuk itu artinya yang dipercayai. Ya. Jadi ini isim fa'il yang mengajarkan atau guru yang terpercaya atau yang dipercaya. Ya. Itu bedanya khobar sama sama itu apa tadi? Hal itu apa ya, Ustaz? Keadaan Kalau tuh. hal itu menjelaskan keadaan. Ya. Menjelaskan keadaan misalkan yang lebih jelasnya itu ja'a ar-rajulu atau ja'a al-waladu bakian. Seorang anak itu datang Datang duluan. dalam keadaan menangis. Mana? Oh Ya, iya, jadi dia menangis. menjelaskan keadaan. Nah, kalau ini bisa juga ya dalam keadaan ya. Eh, min turuqi tahsilil ilmi di antara jalan memperoleh ilmu ya. Dari yang kedua ini. Ingin menjelaskan keadaan yang kedua itu. Berarti langsung aja bisa, Ustaz ya. Asani umpamanya gitu, Ustaz. Terus langsung antatalako gitu Bisa, bisa, Ustaz ya. bisa. Ya. Tapi kalau khobarnya yang dihapus itu tidak bisa. Kalau hal dihapus itu bisa. Masih bisa dipahami. Makanya setiap mubtada harus ada khobar. Nah, tadi an tatalaqqa an di sini adalah an An masdari. ya an harfu masdar, harfu nasbin wa masdarin. Dia penasab dan juga huruf masdar. Nah, karena dia penasab maka fi'il mudhari setelahnya ini harusnya mansub ya. Ya. Tatalaqqa. Nah, mansubnya dengan tanda apa? Muqaddarah. Dhammah bukan fathah muqaddarah. Jadi harusnya sini anta talaqqaa gitu. Tapi di sini alif bengkok ini ya, dia tidak boleh diberikan harokat. Sehingga tanda fathah muqaddarahnya itu litta'azzur karena dia uzur. Kalau tadi lisikol ya karena berat bagi lisan Arab, iya itu tidak bisa berat. Kalau yang ini memang alif bengkok itu tidak bisa diberikan harokat. Oke. Jadi uzur dia. Litta'azzur. Sehingga lengkapnya adalah tatalaqqa fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah litta'azzur Ta'adzur. ya. Jadi tandanya itu fathah muqaddar ini tidak ada di sini disebutkan fathah. Jadi tatalaqqa ko saja tidak anta talaqqa tidak gitu ya. Nah, tatalaqqa itu fi'il mudhari ya. Fi'il madinya apa? Talaqqa ya, Ustaz. Ya, Lako. talaqqa. Iya. Talaqqa ya talaqqa. Nah, sehingga fa'ilnya situ apa? Tatalaqqa itu fa'ilnya mana?
Fa'il berubah domir. Anta. Berubah Anta. Anta. Jadi domir Oh, mustatir. mustatir. Domir mustatir takdiruhu Aduh. anta. Anta. Jadi fa'ilnya adalah anta. Kalau fa'ilnya dia, huwa berarti ya talaqqa. Ya Ya. talaqqa. Kalau anta tatalaqqa. Jadi di sini penulis berbicara kepada pembaca ya. Anta. Di antara yang kedua adalah engkau mendapati hal tersebut dari muallim gitu. Engkau itu maksudnya pembaca buku ini. Mausukin. Mausukin ini sebagai apa? Kenapa dia jar? Sifat. Nah, Sebagai Jamin. naat. Ya, Jamin. naat Mu'alim. muallim. Jadi ada terjemahan yang. Ya, kalau naat itu ada terjemahan yang. Dari guru yang terpercaya. Atau yang dipercaya. Ya. Yang dipercaya dalam hal apa? Dalam hal ilmu dan agamanya. Agamanya di sini maksudnya akhlaknya. Ya. Jangan sampai ilmunya banyak, tapi akhlaknya ya suka menggibahi orang misalkan. Atau suka menipu, ya, suka mencuri. Ada aja yang seperti itu. Ya. Bahkan orang Yahudi pun ilmunya banyak, tapi dia tidak mengamalkannya. Jadi ya banyak, ada saja ustadz yang ilmunya banyak tapi akhlaknya tidak baik. Nah, jangan pilih yang seperti itu. Jadi lihat ilmunya dan juga akhlaknya. Fi ilmihi di sini fi adalah harfu jar. Sehingga ilmi itu dibaca jar dengan tanda kasrah. Kemudian hi-nya adalah mudhaf ilaih ya. Ilmi itu wa huwa mudhaf, hi-nya adalah mudhaf ilaih. Wa dini wa adalah harfu atfin, huruf ataf. Kemudian dini sebagai apa? Ma'tuf. Maktuf. Ada ilmi. Ya sama-sama jar. Ya, jangan baca dinu karena ilmi sebelumnya jar. Yang diikutinya itu jar, maka dia harus jar wadinihi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah engkau mau mengambil ilmu dari guru yang dipercaya dalam hal ilmu dan akhlaknya. Wa hadzat tariq ya. Dan haza di sini kalimat baru sehingga hazanya sebagai Isim Mubtada. dan mubtada. Mubtada. mubtada lagi ya. Kalau wanya huruf ibtidaiyah. Hmm. Harfun ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Bukan salah. Jadi torik ini domah ya Ustadz ya. Ya, hadzat tariqu. Nah, kenapa at-tariqu Badal. 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 Dia sebagai badal. Badal dan Ya. hadza. Badal dari eh, Hadza. Ya. ada. Ya, jadi kalau ada isim ma'rifah yang ada alif lamnya terletak setelah isim isyarah, maka dia sebagai badal. Nah, badal itu dia mengikuti dalam hal i'rabnya. Karena ini i'rabnya mubtada itu rofa ya atau fi mahalli raf'in, maka dia rofa juga. At-tariqu juga rofa. Rofa. Nah, kalau tadi haza itu mubtada, mana khabarnya? Asra'u. Asra'u, jangan khobarnya at-tariq ya. Nah, kalau khobarnya at-tariq itu maka terjemahnya ini adalah jalan gitu. Atau ini adalah metode. Itu kalau at-tariq kita anggap sebagai khobar. Tapi kalau sebagai badal, hadzat tariq Jalan ini. hanya jalan ini atau metode ini. Metode ini adalah ya,
Jadi khobar itu ada terjemahan adalahnya. Adalah asra'u, Lebih 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 cepat. Lebih lebih cepat. cepat dan lebih kuat. lebih kuat Kokoh. atau lebih kokoh terhadap Terpercaya. ilmu. Jadi dibandingkan dengan orang yang membaca buku. Ya, metode pertama itu kan orang yang membaca buku, mengambil ilmu dari membaca buku. Lebih cepat dia memperoleh ilmu kalau belajar kepada guru. Ya. Lianna tariqal awal itu ini tadi ini khobar ya. Khobar Ustaz. Isim Khobar tafdil Ustaz ya. atskonu sebagai apa? Nah, maktub. Matuf. Maktuf ya. Maktuf kan ada huruf ataf di sini. Ya, maktub bil asra'u. Kemudian lil ilmi ini muta'alliq kepada atskonu. Sama tadi fi ilmihi ini juga muta'alliq kepada mausuf. Di anna tariqa. Nah, kenapa dibaca at-tariqa? Karena Isim ada anna. anna. Ya, Isim 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 li anna anna. ini saudaranya inna ya. Dia menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Jadi ini isim ya, isim li anna. Isim li anna. Adapun al awal Naat. na'at. Jangan khobar ya. Hmm. Khobarnya yang mana? Khobar li anna. Ya dilu Ya, talibu. jumlah ini berbentuk jumlah ya. Khobar itu bisa berbentuk jumlah. Pada ya Li dilu anna Ustaz ya. isim ya. Qad yadillu fihi talib. Qad itu adalah Harfu tahqiq. bukan. Kalau dia setelahnya itu fi'il mudhari, maka dia bermakna apa? Pernyataan. Terkadang. Ya, kalau dia Tetapi setelahnya ya, fi'il ya, madhi, ya. maka dia artinya sesungguhnya ya. Tapi kalau ini kan karena fi'il mudhari ya, maka ini artinya terkadang. Berhadapan dengan fi'il mudhari Ustaz maksudnya. Iya, setelahnya fi'il mudhari, maka dia artinya terkadang. Jadi harfun lil litaklil ya, litaklil untuk menyatakan sedikit. Harfun litaklil. Artinya dia itu terkadang saja. Terkadang bukan selalu ya. Terkadang at-talib itu sesat terhadapnya. Ya. Wa huwa la yadri. Nah, tadi nih yadillu ini fi'il mudhari ya. Fa'ilnya mana? Tolibu. At-talib. Jadi at-talib ini sebagai fa'il. Yang terkadang at-talib itu sesat padanya. Wa huwa la yadri. Wa huwa di sini apa? Hal. Al. Hal ya. Hal ya. Wa huwa haliyah. Harfun haliyah. Yang menyatakan bahwa dalam keadaan dia tidak mengetahui, Dari. tidak mengetahui atau tidak menyadari. Jadi Ya. apa fungsi huwa itu sebagai apa di sana Wa ini Ustaz? Huwa. penghubung ya. Jadi kalau hal itu berupa jumlah ismiyah, ini jumlah ismiyah, maka dia harus ada wa. Wau penghubung atau wau haliyah. Lalu begitu ya kalau jumlahnya halnya berupa jumlah ismiyah. Jadi al jumlah tuh di sini adalah al hal. Jumlahnya ya huwa la yadri itu sebagai hal. Sohibul halnya at-talib. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Maksudnya talib itu dia tidak menyadari bahwasanya dia telah sesat. Yadri di sini fa'ilnya mana? Tolib Ustaz. At-talib ya. Kembalinya ke talib. Dhamirun mustatirun takdiru huwa ya'udu ila at-talib. Nah, huwanya juga kembali at-talib ya. Wa huwa la yadri. Huwanya kembali ke at-talib. Imma di sini apa? Imma Syartu. harfun Syartin.
huruf syarat juga deh ya, huruf syarat tapi li apa namanya itu? Takhir ya, untuk memilih atau merinci. Untuk merinci. Merinci itu apa ya, Kak? Mana istilahnya? Memilih saya kira. Kenapa? Memilih saya kira. Memilih. Ya, Mana imma? lebih Imma itu bukan memilih. Imma itu baik, Adapun imma baik ini maupun itu gitu ya. Bisa jadi ya tuh maksudnya kan. Iya. Untuk merinci atau ya bisa juga memilih ya. Memilih. Ada di buku warna hijau itu istilahnya harfun li takhyir kalau nggak salah ya. Nanti coba Ha- dilihat. ha- Harpun litakhyir Ustaz ya. Iya kalau nggak salah ya. Jadi dia ada imma, setelahnya itu boleh imma lagi. Jadi imma li su'i fahmi bisa wa imma di kusuri ilmi. Bisa wa imma atau jadi bisa imma itu diulangi lagi atau pakai au. Jadi baik itu karena dia buruk pemahamannya atau kurang Kurang ilmunya Jelek atau atau sebab-sebab lainnya atau oleh selain hal itu dari sebab-sebab yang lain. berarti iman itu sebagai mudhof juga Ustaz ya? Ya ini mudhaf nih, kusurnya mudhaf, su ini juga mudhaf. musuhnya yang mudah Mudhaf, fahminya juga mudah penilai. mudhaf, mudhaf ilaih ini wa huwa mudhaf, i-nya mudhaf ilaih. Ya. Kemudian Hmm, ini mudhaf, ini mudhaf wa huwa mudhaf, mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, dan ini mudhaf ilaih. Jadi ada kusur. tiga ya. Ini Pak Ustadz, kusur artinya apa Ustadz? Gimana? Kusur artinya apa? Kurang, Kurang. kurang ilmunya. Jadi karena kurang ilmunya, sehingga dia eh, tidak bisa mengaitkan apa ilmu baru tersebut dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena ilmu itu sebenarnya saling berkaitan ya. Apalagi Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada bertentangan ya satu sama lain. Jadi kalau ada bertentangan berarti salah satunya salah. mm-mm. Dia karena sebab ilmunya kurang, maka bisa jadi dia akan sesat. Dia meyakini kesalahannya tersebut. Padahal dia tidak menyadari bahwasanya dia salah. Kemudian amma tariq, amma di sini harfus syartin ya. Jawabnya ini, fayakunu fihi munaqasah. Adapun jalan yang kedua atau metode yang kedua, maka di padanya tersebut, pada jalan tersebut ada diskusi, ada tanya jawab ya bersama guru. Jadi itu kelebihan kita belajar sama guru ya. Sama seperti antum sekarang ini ada interaksi. Kalau Jadi ada yang Ustaz, tidak saya tanyakan, kuno fihil munaqasa itu jawab syaratnya Ustaz ya. iya, ini huruf syarat. Kemudian fayakunu fa-nya adalah rabithul jawab. Jadi Ustadz, ada diskusi, ada tanya jawab. Ya, Pak? amma torik itu Ustadz, kenapa dia amma bukan imma itu Ustadz? Iya, memang beda amma dan imma. Kalau imma itu adapun baik ya, baik ini maupun itu gitu. Kalau amma itu adapun, ya beda makna, Pak. Ah, baik, baik, baik. Ya. Adapun jalan yang kedua, maka ada munakosyah, ada tanya jawab ya bersama muallim. Nah, munakosyah ini sebagai apa? Isim yakun Ustaz. Isim yakunu. Mana khobar yakununya?
Gomir. Khobarnya Ih, fihi, Oh, berbentuk fihi. jar majrur. Jadi ini khobar. Khobar yakunu. Ihinya itu kabarnya. Maka ada diskusi dan jawab itu ada padanya. Ini ma'al muallim, dia diskusi dan tanya jawab itu bersama guru. Fayan fatihu, ini artinya terbuka. Maka terbuka. Apa yang terbuka? Maka itulah fa'ilnya. Yang terbuka itu abwabun kasiratun, ya. Jadi ini fa'il. Fa'il dari yanfatihu. Ya, adapun ini jar majrur saja ya. Ini jar majrur yang muta'alliq kepada yanfatihu. Eh, Pintu-pintu yang banyak ada terhadap pemahaman dan analisa. Jadi terbuka ya pintu-pintu untuk pemahaman tersebut. Dan juga kaifiyatid difa'i anil aqwali sahihah, dan juga tata cara membela dari membela perkataan yang sahih, yang benar. Kita membantah perkataan yang lemah. Pakai via itu, Ustaz, Hmm, sebagai apa dia nyawa kaifiati itu? Ini dia ma'tuf ya. Nah, kita cari ma'tufnya kemana? Tahkiki. Fahmi. Ya, ke tahqiqi atau ke fahmi ya. Fahmi. Oke. Jadi bisa artinya adalah abwabun kasiratun fi kaifiyatid difai. Ustadz Afwan, abu-abun itu dihukumi mu'anas ya. Ya, jamak taksir yang ghairu aqil hukumnya Tapi muannas, sehingga di kasiratun ya. Kasiratun ini sebagai ini na'at. kasiratun ya. Di Ustaz, ifayan ibunya enggak fatan fatihu Ustadz. Benar? Di ifayan fatihu enggak fatan fatihu. Ayan Patihu tadi. Oh, bisa tan fatihu, bisa yan ya. Oh bisa Bisa dua-duanya. dua-duanya. Karena apa? Karena ini bukan muannas hakiki ya. Abwabun itu bukan muannas hakiki. Jadi kalau fa'ilnya tetap muzakkar. Boleh muzakkar, boleh muannas. Apalagi ini diselangi dengan Talibun. kalimat lain. Jadi tambah boleh lagi. Syukran. Ya. Ustaz, Ya, ad-difa'u itu wakai piati dipai Ustaz ya. iya. Nah, artinya membela, tetapi dia pakai alif lam. Gimana itu Ustaz? Mau dijelasin tak? Ya dia itu isim, Bu. Oh, isim tapi Pembelaan lah. artinya membela itu satu Cara kata pembelaan gitu. Cara pembelaan. Memang cara itu kan pembela. bentuknya masdar, Bu ya. Oh, iya, iya, Masdar iya. itu dia bermakna fiil. Ya, tapi beda dengan fiil, Hmm. dia tidak ada berkaitan dengan waktu. Jadi tidak ada telah, tidak ada sedang, tidak ada akan. Kalau fiil itu kan ada dia waktu-waktu itu kan. Nah, kalau masdar itu bisa dikatakan kata benda abstrak lah ya. Dia kata benda, tapi dia bermakna fiil, bermakna kata kerja. Seperti membaca, bacaan, menulis, tulisan. Nah, kalau ini membela, pembelaan. Sebenarnya Belaan. bagaimana pembelaan terhadap Perkataan yang Perkataan-perkataan. benar. yang benar gitu. Jadi pembelaan lah lebih tepatnya ya. Hmm. Atau ya bisa aja membela ya kalau diterjemahkan. Jadi ini pembelaan. Bagaimana pembelaan sehingga dia isim ya. Maka boleh pakai alif lam. Ya, Hmm. Bukan fiil itu, Bu. ya, nah, Ustaz, paham. Ya, jadi kita sampai di sini ya pelajaran kita pada pekan ini. Kita simpulkan
bahwa metode yang kedua yaitu belajar langsung kepada guru itu lebih Baik, lebih lebih cepat, cepat. lebih Dan kokoh. lebih kokoh. Ya sama seperti antum belajar cara membaca kitab. Kalau antum sekedar belajar sendiri, ya tentu Bingung. kurang cepat dan kurang kokoh ilmunya. Kurang mantep. Bisa jadi salah atau sesat terhadap bacaan teks yang kita baca. Gitu. Dan lebih utama nanti setelah ini saya yang menyampaikan kita mengkombinasikan kedua hal tersebut, ya. Itu lebih sempurna lagi. Jadi kita selain mengandalkan dari guru saja, kita juga membaca buku, membaca referensi. Nah, itu lebih utama. Ya. Baik, karena waktu sudah habis ya, Anda juga ada keperluan. Mungkin kita sampai di sini dulu ya. Teman kita, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah Ustaz. khairan.